Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kalau kami ada pada saat ini, itu semua karena anugerah-Mu. Kembali lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami hikmat-Mu agar kami boleh mengerti akan firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pagi ini berjudul Ada Pelangi di Balik Hujan. Terdapat di 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13, demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ibu-ibu yang terkasih, hidup manusia di dunia ini tidak selalu penuh dengan kebahagiaan, kesuksesan, keindahan, akan tetapi ada kalanya kehidupan manusia seperti roda yang berputar, mengalami penderitaan, kesedihan, kegagalan, dan sebagainya. Pada intinya tidak selalu ada sukacita dalam hidup, dan ada kalanya masalah datang dalam hidup manusia. Tokoh-tokoh Alkitab juga tidak selalu dijanjikan dengan keindahan, kebahagiaan. Akan tetapi ada kalanya mereka harus menghadapi masalah terlebih dahulu, barulah mereka mendapatkan kelegaan. Sebagai contoh di dalam Alkitab, kita melihat Ibu Hana, yaitu Ibu Samuel. Dalam perjalanan hidupnya, tidak selalu dia mengalami sukacita. Kita lihat dari kehidupan keluarganya, dia tidak mengalami keindahan keluarganya. Dia malah mengalami sakit hati di mana ia dimadu dan dihina oleh madunya karena ia mandul. Kesakitan hatinya tidak membuat dirinya jauh dari Tuhan. Kesakitan hatinya membuat Hana makin dekat dengan Tuhan. Dia tidak mencari orang terdekat untuk menceritakan masalahnya. Langkah pertama yang ia lakukan adalah Hana berdoa kepada Tuhan dan menangis dengan terseduh-seduh. Bahkan karena pedihnya di hati, Hana tidak berkata-kata dalam doanya. Akan tetapi hanya bibirnya yang bergerak, tetapi tidak terdengar suaranya. Tetapi Allah tidak tidur. Allah tahu kesedihan Hana, dan setelah itu Allah memberikan kepadanya seorang anak laki-laki sesuai kerinduannya. Dan Hana juga tidak melupakan janjinya. Hana tetap merawat Samuel dengan baik. Dan setelah Samuel disapih, ia memberikan anaknya untuk melayani Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, hidup manusia tidak selalu ada penderitaan atau ada tangisan air mata saja. Akan tetapi ada pelangi di balik hujan.
Tuhan tidak memberikan ujian kepada kita yang membuat kita tidak sanggup untuk menanggung ujian itu. Bahkan dalam Roma 8 ayatnya yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ibu-ibu yang terkasih, pernahkah kita kecewa, marah, bersungut-sungut, atau protes kepada Tuhan dengan adanya pergumulan yang bertubi-tubi datang ke dalam hidup kita? Sehingga kita berkata kepada Tuhan, "Di manakah Tuhan itu? Apakah Tuhan ada? Kenapa Tuhan membiarkan saya? Kenapa Tuhan tidak menolong saya? Kenapa Tuhan biarkan hal buruk menimpa saya? Apakah Tuhan masih peduli dengan saya? Apakah Tuhan mengasihi saya?" Dan sebagainya. Ada sekian banyak pertanyaan-pertanyaan yang negatif yang sering keluar dari mulut kita, seolah-olah Tuhanlah yang salah. Ibu-ibu yang terkasih, Tuhan tidak pernah berjanji ketika kita mengikut Dia, kita tidak akan mengalami pergumulan atau badai kehidupan. Ketika kita memberi diri untuk Tuhan, kita harus siap menghadapi pergumulan. Yang bisa kita lakukan adalah percaya akan janji Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Allah turut bekerja dan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk berkata iya terhadap setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Menerima tanpa syarat segala sesuatu yang direncanakan Tuhan bagi kita. Pada saatnya nanti, pasti kita akan melihat pelangi yang indah di balik peristiwa yang kita alami. Karena Tuhan bekerja dengan caranya yang misterius, yang tidak terserami oleh keterbatasan akal kita. Kita hanya bisa berpasrah pada Tuhan, percaya pada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan memberikan yang buruk kepada kita. Setiap rencana Tuhan akan indah pada waktunya, seperti pelangi di balik hujan. Itulah janji Tuhan bagi kita yang mengasihinya. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kami datang ke hadapan-Mu. Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar saat ini. Kami percaya Engkau Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang akan memberi kekuatan di masa sulit kami. Kami percaya rencana-Mu indah pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi ibu-ibu, salam sehat, selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.